Pernah nggak sih kamu ngelihat sesuatu yang salah, sebuah kejahatan, tapi rasanya kayak tangan terikat? Bingung, takut, nggak tahu harus mulai dari mana buat ngelapor. Kalau pernah, tenang aja, kamu nggak sendirian. Hari ini kita bakal bedah tuntas, kita akan bongkar sebuah buku panduan praktis buat kita semua. Ini bukan soal teori hukum yang bikin pusing, tapi ini adalah peta langkah demi langkah supaya laporan kamu itu kuat, suara kamu didengar, dan yang paling penting, keadilan bisa ditegakkan. Oke, sebelum kita masuk ke teknis, kita mulai dari yang paling fundamental dulu nih, fondasinya. Kenapa sih kita harus repot-repot peduli? Coba deh renungkan kutipan dari Imam Ali ini. Ini bukan cuma kata-kata puitis loh, ini adalah kompas moral buat kita. Pengingat bahwa membiarkan ketidakadilan itu terjadi, bebannya jauh lebih berat daripada penderitaan fisik manapun. Nah, inilah alasan paling dasar kenapa kita harus punya keberanian untuk bersuara. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Sering banget kan kita mikir, laporan saya pasti ditolak, polisinya nggak percaya, gitu kan. Padahal, seringnya masalahnya itu justru ada di kita loh. Cara kita bikin laporannya yang lemah, buktinya gampang dipatahin, atau kita salah kamar pas ngelapor. Penjabaran kali ini akan mengubah semua itu. Kita akan fokus gimana caranya bikin laporan yang benar-benar solid dan tepat sasaran. Oke, sebelum kita ngomongin gimana cara bikin laporan, gimana cara ngumpulin bukti, kita lurusin dulu nih niat dan kompas moral kita. Kenapa sih kita harus bersuara? Apa yang bedain tindakan mulia ini sama ya sekedar julid atau cari-cari kesalahan orang? Yuk kita dalamin dulu landasan etisnya. Lihat deh, bedanya jelas banget kan? Melaporkan kejahatan itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar, mencegah keburukan. Analoginya gampang banget. Kamu lihat rumah tetangga kebakaran, asapnya ngepul, kelihatan jelas. Kamu sebagai pemadam kebakaran langsung dobrak pintu buat nyelamatin orang di dalam. Tindakanmu itu benar, karena ada bahaya nyapa di depan mata. Nah, beda banget sama tajasus atau memata-matai. Itu tuh kayak kamu sengaja manjat pohon buat ngintipin rumah orang yang adem ayem, cuma buat nyari-nyari aibnya. Nah, itu yang dilarang. Intinya apa? Kita bertindak karena ada kejahatan yang kelihatan, bukan ngorek-ngorek urusan pribadi orang lain. Sip, kompas moral kita udah lurus, sekarang waktunya kita menempa senjata. Senjata kita adalah sebuah dokumen laporan yang tajam, kuat, dan gak bisa dipatahin sama argumen apapun. Nah, ini nih persimpangan jalan pertama dan paling penting. Salah pilih jalur di sini, laporan kamu bisa langsung mental. Jadi bedanya laporan sama pengaduan itu apa? Gampangnya gini deh, bayangin laporan itu buat kejahatan publik yang ngerugiin banyak orang. Ada korupsi, ada perampokan, siapapun yang lihat, kamu, saya, tetangga, boleh lapor. Dan kasusnya bakal jalan terus, gak bisa dicabut seenaknya. Sebaliknya, pengaduan itu urusan personal. Misalnya, ada yang mencemarkan nama baik kamu di sosmed. Nah, yang bisa ngadu ya cuma kamu, korbannya langsung. Kalau di tengah jalan kamu maafin dia, kasusnya bisa ditutup. Jadi ingat ya, korupsi lawan pencemaran nama baik. Jangan sampai salah masuk pintu. Nulis kronologi itu kedengarannya serem ya. Padahal bisa kita bikin gampang. Anggap aja kamu lagi nulis skenario film 3 babak. Babak pertama itu perkenalan, semua yang terjadi sebelum kejahatannya. Ini penting banget buat nunjukin niat atau motif pelaku. Babak kedua, ini klimaksnya, inti dari kejahatannya. Tulis faktanya aja, 5W, 1H. Apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, bagaimana. Nggak usah pakai emosi, tulis aja dengan kepala dingin. Nah, babak ketiga itu penutupnya. Apa yang terjadi setelah insiden? Dengan struktur ini, cerita laporanmu bakal runtut, logis, dan gampang banget dipahami sama penyidik. Pertanyaan bagus kan? Kita hidup di zaman digital, apa-apa tinggal screenshot. Kita mikir ini udah bukti paling kuat. Tapi apa benar di mata hukum sebuah screenshot itu sekuat itu? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini ceritanya. Screenshot itu ibaratnya cuma fotokopian dari barang bukti asli. Gampang banget diedit dan pengacara lawan bisa dengan mudah bilang, itu palsu. Bukti yang sesungguhnya itu ya perangkatnya, HP kamu, laptop kamu. Terus gimana dong? Pertama, jangan sekali-kali diotak-atik, biarin apa adanya. Kedua, kalau mau nyalin filenya, langsung colok ke USB. Jangan dikirim lewat WhatsApp atau Line, karena filenya bakal dikompres dan metadatanya hilang. Nah, buat bukti yang paling canggih, ada yang namanya hash. Anggap aja ini sidik jari digital yang unik buat setiap file. Kalau ada satu titik aja yang kamu ubah, sidik jarinya langsung beda total. Inilah standar emas yang dipakai polisi forensik buat buktiin keaslian di pengadilan. Oke, laporan udah mantep, bukti udah diamankan. Sekarang, kita harus strategis. Kita harus pilih mau perang di mana. Salah ketuk pintu, cuma bakal buang-buang waktu dan tenaga. Yuk kita lihat petanya. Anggap aja ini speed dial buat keadilan. Kalau kamu lihat kejahatan lagi terjadi di depan mata, misalnya perampokan, jangan mikir panjang, langsung tekan 110. Kalau kamu kena tipu online, dihack, langsung lapor ke ahlinya, ke polrisiber.id.
Nah, ini yang paling penting. Kalau pelakunya oknum aparat, jangan lapor ke kantornya. Itu sama aja masuk kandang macan. Langsung lapor ke polisi, yaitu Propam. Memilih pintu yang tepat itu bisa mempercepat prosesnya berkali-kali lipat. Oke, pedang kita, yaitu laporan, udah tajam. Tapi sekarang muncul monster terbesar, rasa takut. Takut diancam, takut diteror, atau malah takut dilaporkan balik. Ini wajar banget kok. Tapi tenang, negara ternyata sudah menyiapkan perisai super kuat, perisai tak tertembus, khusus buat kamu yang berani. Kenalan dulu sama pelindung kamu, LPSK. Ingat ya, mereka ini bukan bagian dari polisi, bukan bagian dari kejaksaan. Mereka lembaga independen yang tugasnya cuma satu, ngejagain kamu, para saksi, dan pelapor. Anggap aja mereka ini guardian angel yang ditugaskan langsung oleh negara buat ngawal kamu. Dan perlindungannya ini nggak main-main. LPSK itu punya 3 lapis perisai yang super kuat. Pertama, perisai fisik. Ini bisa berupa pengawalan pribadi 24 jam sampai penempatan di rumah aman yang nggak ada seorang pun tahu. Kedua, perisai prosedural. Kamu takut ketemu pelaku di pengadilan, kamu bisa minta bersaksi lewat video call. Aman kan? Dan yang paling kuat, perisai hukum. Selama kamu di bawah pelindungan LPSK, kamu itu kebal hukum. Artinya, laporan dan kesaksianmu nggak bisa dipakai untuk nuntut kamu balik. Ini jaminan keamanan paling tinggi dari negara. Teori-teori tadi kedengarannya bagus banget ya. Tapi pertanyaannya, beneran jalan nggak sih di dunia nyata? Yuk kita lihat langsung dari sebuah kisah yang benar-benar terjadi. Kenalkan, ini Ibu Nurhayati dari Cirebon. Beliau ini seorang aparat desa biasa yang menemukan ada dugaan korupsi oleh atasannya. Dengan berani, beliau melapor. Tapi coba tebak apa yang terjadi? Yang ada, beliau malah dibalikin, dijadiin tersangka. Gila kan? Ini mimpi terburuk setiap lapor. Tapi untungnya, ceritanya nggak berhenti di situ, publik ngamuk, media rame, dan yang paling penting, LPSK langsung turun tangan. Mereka pasang badan, kasih perisai perlindungan penuh buat Bu Nurhayati. Hasilnya? Wow, status tersangkanya dicabut, namanya dibersihkan, dan beliau jadi simbol kalau kita berani dan sistemnya jalan, keadilan itu nyata. Kisah Ibu Nurhayati ini bukti hidup kalau perisai itu bukan cuma omong kosong. Nah, jadi ayo kita kumpulin lagi semua kepingan puzzle ini. Kita udah punya kompas moral sebagai petunjuk arah. Kita punya pedang yang tajam dalam bentuk laporan yang solid. Dan kita punya perisai yang tak tertembus dari negara. Kita udah bahas semuanya kan? Kompas moral udah, pedang udah, perisai juga udah. Secara teknis, semua alat tempur udah ada di tangan kita. Jadi, kalau bukan soal pengetahuan atau alat yang kurang, sebenarnya apa sih yang masih menahan kita untuk berani melangkah maju? Pada akhirnya teman-teman, semua kembali ke satu hal, keberanian. Kutipan ini jadi pengingat buat kita semua, bahwa melaporkan kezaliman itu bukan sekedar hak sebagai warga negara. Itu adalah sebuah bentuk perjuangan yang mulia. Setiap laporan yang kita tulis dengan benar, setiap kesaksian yang kita berikan dengan jujur, itu adalah satu bata kecil yang kita pasang untuk membangun peradaban yang lebih adil. Keberanian kamulah yang akan mengubah keadaan.